Pasti sering lihat kan iklannya seliweran di mana-mana, internet unlimited yang katanya super cepat, tapi harganya kok rasanya terlalu bagus buat jadi kenyataan? Pertanyaannya simpel aja, ini penawaran terbaik abad ini atau cuma jebakan Batman? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Yap, beneran, cuma 100.000 perak. Sebulan, buat internet unlimited. Angka ini tuh murah banget sampai-sampai radar curiga kita langsung nyala kan? Wajar banget kalau kita semua nanya, ini beneran apa akal-akalan doang? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Anggap aja kita lagi jadi detektif nih. Kita bakal kupas tuntas satu persatu antara fakta teknologi sama trik marketingnya buat nemuin kebenaran. Siap? Oke, petunjuk pertama yang harus kita cari, gimana ceritanya harganya bisa semurah itu? Soalnya kalau ini bukan sekedar promo bakar duit yang bulan depan harganya langsung naik, pasti ada rahasia di baliknya. Dan rahasianya ternyata ada di teknologinya, namanya FWA atau Fixed Wireless Access. Gampangnya gini deh, ini tuh internet nirkabel yang dipancarin dari tower langsung ke modem di rumah kita. Jadi nggak perlu lagi tuh tarik-tarik kabel. Nah, ini dia yang bikin semuanya masuk akal. Lihat deh perbandingannya. Kalau pakai fiber optik, provider itu harus gali tanah, pasang tiang, terus narik kabel satu-satu ke tiap rumah. Itu biayanya mahal banget. Kalau pakai FWA, mereka cukup bangun satu tower aja buat nembak sinyal ke ratusan rumah sekaligus. Jauh lebih efisien. Jadi intinya gini, karena biaya buat bangun dan ngerawat jaringannya itu jauh lebih murah, ya mereka bisa nawarin harga yang lebih murah juga ke kita. Jadi harga 100.000 ini tuh masuk akal secara bisnis, bukan cuma promo gila-gilaan sesaat. Oke, misteri harga murah udah kita pecahin. Tapi sekarang kita masuk ke petunjuk kedua dalam investigasi kita, soal kecepatan. Iklannya sih janjiin kecepatan kilat, tapi, nah disinilah kita harus super jeli. Di iklan, kita kan disodorin angka gede yang bikin ngiler. Ini nih, 100 megabit per detik. Kedengarannya fantastis banget kan? Tapi ada satu kata kecil yang sering banget kita lewatin, padahal itu kuncinya. Kata itu adalah hingga atau up to. Ini bukan bohong ya, tapi ini ya seni marketing lah. Artinya 100 Mbps itu kecepatan puncak, kecepatan maksimal yang bisa didapat dalam kondisi paling ideal, bukan kecepatan stabil yang bakal kita dapat setiap hari. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget, ada janji marketing yang tinggi di 100 Mbps dan ada realita penggunaan sehari-hari, di mana kebanyakan dari kita bakal ngerasain kecepatan di antara 30-70 Mbps. Tapi, bentar dulu, jujur deh, kecepatan 30-50 Mbps itu jelek emangnya. Buat harga 100.000 sebulan unlimited, kecepatan segitu tuh sebenarnya udah bagus banget. Jauh lebih hemat daripada beli kuota HP terus-terusan. Kuncinya cuma satu, lurusin ekspektasi kita. Jangan ngarep dapat 100 Mbps 24 jam nonstop. Oke, misteri selanjutnya yang harus kita pecahin. Dan ini nih yang paling sering dikeluhin orang. Kenapa ya internet gue kalau malam jadi lemot banget? Nah, ini ada penjelasan teknisnya yang logis banget. Jadi gini, layanan internet terjangkau kayak gini tuh prinsipnya best effort. Artinya, total kapasitas internet dari satu tower itu ibarat satu kue ulang tahun yang gede. Nah, kuenya ini dibagi-bagi buat semua pelanggan di daerah itu. Di sini nih letak masalahnya. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak jalan tol di udara. Anggap kapasitas internet dari tower itu adalah sebuah jalan tol. Kalau siang hari, pas banyak orang lagi kerja atau sekolah, jalan tolnya kan cenderung sepi. Lancar jaya lah pokoknya. Tapi, begitu jam 8 malam tiba, semua tetangga pulang ke rumah dan semuanya pengen hiburan. Ada yang streaming Netflix, main game, nonton TikTok, semua barengan. Apa yang terjadi sama jalan tol udara kita? Bener banget, macet total. Kecepatan buat semua orang jadi melambat. Ini bukan berarti layanannya jelek, tapi emang begitulah karakter dari layanan internet yang dipakai rame-rame. Dan ada satu rahasia lagi nih, kecepatan download sama upload itu nggak sama. Angka gede 100 Mbps yang diiklanin itu buat download, kecepatan uploadnya seringkali jauh lebih kecil. Ini nggak bakal jadi masalah kalau kita cuma penikmat konten, tapi ini bisa jadi masalah besar kalau kita pembuat konten yang harus upload video gede-gede. Setelah kita ngumpulin semua bukti, teknologinya, trik marketingnya, dan sifat layanannya, investigasi kita akhirnya sampai ke babak final, putusan. Jadi ini jebakan atau justru berkah? Rapornya jelas banget nih. Apakah ini penipuan? Sama sekali enggak. Layanannya beneran ada. Apakah ada gimmick marketing? Oh jelas ada. Terutama di kata hingga itu tadi. Jadi layak dibeli enggak? Jawabannya iya, tapi ada syaratnya. Mungkin kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget ya. Buat harga 100.000, ini tuh penawaran yang luar biasa.
Kuncinya cuma satu. Jangan bandingin sama layanan premium yang harganya bisa 5 kali lipat. Beda kelas, ya beda ekspektasi. Nah, pertanyaan paling penting dari semua ini sekarang adalah, apakah layanan ini cocok buat kamu? Karena jawaban buat setiap orang bisa beda-beda. Yuk kita lihat profil penggunanya. Coba deh lihat di kolom kiri. Kalau aktivitas kamu sehari-hari itu browsing media sosial, streaming film, belajar online, atau kamu punya keluarga dengan budget terbatas, layanan ini tuh berkah banget. Tapi kalau profil kamu ada di kolom kanan, seorang kreator konten, gamer kompetitif, atau butuh upload file super cepat dan stabil, mungkin kamu perlu mikirin opsi lain yang lebih premium. Jadi kesimpulannya, ini bukan penipuan, tapi ini adalah sebuah produk dengan kompromi. Ini pilihan ekonomis, bukan pilihan premium. Sekarang setelah kamu tahu semua faktanya, semua untung ruginya, keputusannya ada di tangan kamu. Apakah harga 100.000 ini sepadan dengan apa yang bakal kamu dapetin?